Assalamualaikum sahabat teguran hati. Halo semua, selamat datang. Namaku Rehatul Gina. Selamat mendengarkan di Teguran Hati Podcast. Sekedar teguran untuk penguat hati. Selamat malam buat kamu. Iya, kamu yang sekarang lagi dengerin aku. By the way, ini malam minggu ya. Semoga dalam kondisi yang baik ya. Dan selalu diberikan iman yang kuat, sabar yang kuat, ikhlas dan selalu menerima nikmat yang Allah berikan setiap saat dengan bersyukur. Nikmat yang gimana tuh? Nikmat iman, nikmat hidup, nikmat umur, serta nikmat yang lainnya. Oke, sahabat teguran hati, berbicara mengenai nikmat nih. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas perihal bagaimana sih nikmat yang paling berharga. Beberapa dari kita, bahkan aku sendiri nih, mengira bahwa harta adalah segalanya. Dengan harta, semuanya jadi gampang. Bersyukur kalau emang kita banyak uangnya gitu. Kalau enggak, malah maksain diri beli baju mahal, barang-barang mahal, dengan tidak mempedulikan keadaan kita yang sesungguhnya. Sebelumnya aku mau nanya nih, apa sih yang kalian rasakan gitu ketika memakai sesuatu yang mahal atau berlebihan? Misal kayak baju gitu kan, harga normalnya nih 100 ribuan, tapi ini malah sampai 1 jutaan gitu kan. Hanya karena mengikuti gaya sosial, mengikuti merek ternama, keluaran terbaru. Padahal kan di samping itu masih banyak yang lebih penting, yang lebih baik untuk kita. Entah itu untuk bersedekah misalnya, atau kalau emang buat diri sendiri nih, memperbaiki rumah, merawat keluarga, dengan memberikan makanan yang cukup, atau dengan memberikan pendidikan kepada anak. Kan lebih bermanfaat, dan juga menjadikan pahala untuk kita. Apalagi kalau kita bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan harta tersebut. Tapi di sisi lain nih, kalau kita terus memikirkan dunia, boleh aja tiba-tiba kita jatuh miskin. Entah beberapa detik setelah podcast ini, atau besok, atau bahkan lusa. Terus karena gak terima dan gak siap, jadi gila. Aduh, nah itu bisa terjadi gitu karena kurangnya iman atau rasa percaya kepada Allah. Selama ini kita menggantungkan diri kita bukan kepada Allah, tapi kepada harta yang kita miliki. Tahu gak sih sahabat teguran hati, keimanan itu berharga banget. Karena iman cuman dikasih kepada orang-orang yang Allah pilih. Beda sama harta. Orang yang gak beriman pun juga bisa dapat bagiannya. Orang yang beriman, bahkan yang kafir sekalipun, juga sama-sama diberikan harta. Tapi kalau iman cuman ada di orang-orang yang beriman. Walaupun hartanya dikit, tapi tetap merasakan nikmatnya iman. Nah, kalau orang-orang yang gak beriman, pasti bawaannya ngeluh mulu tuh. Gak akan puas sama apa yang telah ia miliki saat ini. Hatinya gak tenang deh. Ini baru satu contoh dari orang yang gak beriman. Sahabat teguran hati, iman itu luas banget. Contohnya, mau ngelakuin hal buruk nih, tapi karena kita punya iman, tahu kalau kita bakal dapat hukumannya, tahu kalau itu nggak baik buat kita, dan tahu bahwa Allah akan marah sama kita, pasti kita bakal jauhin hal buruk itu. Oke, sahabat teguran hati, aku ada sebuah kisah nih dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Kilabah.
Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah, kita juga bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Sahabat teguran hati, aku ada sebuah kisah nih dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Kilabah. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah, kita bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di sebuah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa sih yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisan yang berbicara. Dari lisannya orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti akan membakarku, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki itu menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini, dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anak laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung, bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku bertanya kembali, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Laki-laki itu kembali menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?"
Laki-laki itu menjawab, ia tetap bersabar. Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Lalu, laki-laki itu menjawab dan balik bertanya, ia tetap sabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Kemudian laki-laki pemilik kemah itu mengatakan, Alhamdulillah, yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah, sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik nafas panjang, lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tanganku, dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian, dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutup dengan jubahku, dan beberapa saat ada 4 laki-laki lewat mengendarai kuda. Mereka berkata, wahai saudara, apa yang terjadi kepadamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami, dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka pun bertanya, siapa dia? Lalu aku menjawab, aku tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya dan berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang yang keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian kenal dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Aku pun menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh Khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim adalah suatu jabatan khusus di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang paling mulia pada saat itu. Namun, Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengafani, dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga Khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu alam. Oke, sahabat teguran hati, iman itu sangatlah berharga. Makanya kita harus selalu memohon kepada Allah untuk ditegakkan iman, ditambahkan iman, walaupun hidup pas-pasan gitu. Jangan sampai iman kita hilang karena hanya perkara dunia. Jangan sampai ketika malaikat mencabut nyawa kita di saat kita sedang tidak dalam keadaan beriman. Iman itu tanda Allah cinta sama kita. Dan ingat, iman itu naik turun. Jadi perlu tuh yang namanya di-charger imannya dan di-upgrade ya sahabat teguran hati. Oke, sampai di sini dulu podcast kita pada malam hari ini. Saya Rehatul Gina undur diri dan terima kasih karena telah mendengarkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe.
Semoga kita mendapatkan manfaat dari podcast kali ini dan bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Jangan lupa pantengin terus IG story aku. Aku bisa aja loh tiba-tiba gitu kan bikin question box buat kalian titip-titip salam. Kan lama nih nggak titip-titip salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.